Ya, selamat hari, nggak tahu hari apa. Jadi hari ini gue lagi sama ini VW Gituan. Nama Instagramnya di sini VW Gituan, @VW Gituan nama yang punya. Halo. Instagramnya di sini juga. Jadi ya hari ini kita mau bahas ngobrol-ngobrol aja sih, ngobrol santai mengenai sejarah dari mobilnya yang sebenarnya kalau gue bilang agak jarang dilihat di jalan. Maksudnya VW Tiguan yang dimodif. Kayak lu bisa lihat beberapa doang lah palingnya VW Tiguan dimodif. Gue mau nanya nih, sejarahnya kenapa lu milih Tiguan dibanding kayak Golf atau apa gitu? Oke, jadi pertamanya gue emang pecinta VW kali ya. Gue tuh mobil pertama gue adalah VW Golf MK6. Ya dimana gue keep mobil itu selama 5 tahun lebih. Dan gue sangat puas sekali dengan performa mesinnya dan juga build quality-nya. Dan gue cukup happy lah dengan apa yang VW tawarkan gitu untuk market Indonesia ini. Dan kebetulan waktu itu emang mobil keadaannya sudah waktunya untuk dijual. udah zamannya lah. Udah Udah zamannya. waktunya udah dijual. Waktu itu kan mikir kan udah lulus kuliah, mau kerja juga, jadinya kayak gue butuh mobil yang lebih gede. Nah, jadinya pertama itu gue meminang CR-V Kodok, CR-V Gen 3 yang 2400 cc. Oke. Tapi kenyataannya adalah bahwa gue masih tetap kangen dengan performa dan juga tentang enaknya bawa VW itu kayak gimana. Tapi sebelum gue balik ke VW lagi, gue juga sempat nyobain mobil Mazda 2 ya. Oh ya, jadi nih ntar gue kasih lihat foto VW Golf dulu nih di sini sama Mazda 2-nya dulu ya di sini. Nah, lanjut. Nah, begitu gue ganti Mazda 2, secara mobil itu enak banget dipakai. Dan juga secara tampilan, looks gitu ya, itu cukup oke sekali. Tapi entah kenapa hati gue tuh masih belum bisa move on dari VW. Jadi masih VW banget lah ya. Iya, masih VW gue banget. masih kangen banget dengan performa 1.4 TSI-nya walaupun cuma 1400 cc twin charge ya. Iya, twin charge. Gue masih sangat kangen lah istilahnya. Dan waktu itu yang masuk budget adalah entah itu VW Golf MK7. MK7 itu di berapa sih, 300-an ya? Di sekitar 250-an. 250-an. Nah, akhirnya gue decide untuk ngambil VW Tiguan karena mesinnya masih pakai yang lama ya, yang 1.4 twin charge. Kalau yang MK7 kan udah yang baru 1.4 turbo doang. Oh, oke. Gak ada superchargernya. Dan gue lihat mobil ini mesinnya emang berpotensi untuk dituning secara lumayan ekstrim lah ya. Goblok-goblokan lah. Ya, goblok-goblokan lah. lumayan oke. Nah, sehingga gue decide untuk ngambil Tiguan. Salah satu alasannya kenapa? Karena satu, gue masih puas banget dengan 1.4 TSI twin charge-nya. Kedua, mobil ini udah menggunakan transmisi DQ250, bukan DQ200 kayak Golf atau Touran atau Sirocco 1400 yang dikenal dengan problematik di bagian mekatronik seperti itu. Jadinya gue decide untuk karena ini transmisinya udah sama kayak GTI, Golf GTI ataupun Sirocco 2000 MK atau berapa Sirocco tuh? R. MK6 ya? MK5, MK6 GTI. MK6, oke. Iya, udah pakai DQ250, ada launch controlnya juga, lumayan buat SUV, lucu-lucuan ada launch control. Jadi gue decide untuk ngambil VW Tiguan ini. Sama gitu. Mungkin karena mobil lebih family car kali ya, iya, lebih gede. Karena gue mikir kan juga gue udah istilahnya tuh waktu itu udah selesai lah, kelar lah ya. Eranya gue main mobil gitu. Jadi gue decide untuk beli mobil yang family friendly, yang bisa digunakan oleh keluarga gue juga gitu kan. Tapi ujung-ujungnya adalah mobilnya akhirnya dimodif juga. Nah, itu dia masalahnya. Karena gue berteman sama orang ini. Aduh, anjir. Ya kan, dan ya kita punya satu klub mobil yang Empire yang emang support banget untuk kita nyalurin hobi gitu ke sana ya. Dan gue pikir karena sekarang udah kerja juga, udah bisa cari duit sendiri ya. Jadi gue decide untuk get kreatif lah sama di mobil. Jadi pertamanya itu lu cuma ganti velg ya? Ganti velg sama ceperin. Betul, pertama gue cuman ya untuk merubah tampilan supaya lebih manis aja sih, gue ganti velg sama pedekin seperti itu. Velg pertama tuh apa sih? Gue lupa. Gue pakai NK RS05RR. Oh ya, North RR. Ada fotonya juga nih. Iya. PR-nya pakai Eibah. Pakai Eibah, tapi gue belinya Eibah buat MK6 buat Golf. Jadi dropnya itu nice banget, tapi ya ada sacrifices lah di bagian comfort. Jadi bantingan lebih keras lah ya. Bantingan lebih keras, betul.
Tapi habis itu lu ganti ke BBS kan, BBS Ya. HR2. Gue ganti ke BBS HR2 karena gue melihat fitmentnya lebih bagus. Dia lebarnya 8 dan 9 ya, jadi 8, belakangnya 9. lebih keluar gitu. Gue happy aja dengan kelihatannya, dengan tampilannya gitu, dengan body kit standar. Terus ya gatel lagi guys. Jadi sekarang lu lihat dia pakai body kit, kelihatan lah ya di belakang. Ada videonya juga. Jadi dia pakai body kit forged carbon ya. Betul, forged carbon. Jadi kebetulan teman kita juga ada yang buka workshop, dia spesialis di karbon. Lu dan pasti juga tahu forged lah carbon. soalnya udah rame lah itu. Iya, Bengkelnya di review di mana-mana Iya betul. Nah, dengan koreksi ya. ya gue decide untuk waktu itu masukin mobil gue ke workshop dia untuk ngerjain Carbonnya. front lips, dan juga selain dari front lips gue juga bikin over fender dari forged carbon, grill, dan juga spoiler belakang dan ares tail ya. Jadi semuanya forged carbon. Semua forged carbon. Semua forged carbon. Terus dia ganti velg lagi pakai SSR Type C RS ring dengan lebar yang 18. ya ring 18 dengan lebar 8,5 9,5 yang menurut gua udah Cukup pas banget lah ya, udah udah pas pas banget. buat mobil ini ya gitu. Dia juga jadi body kitnya tuh kalau lu pada lihat dia nggak cuma di lips belakang sama lips depan sama spoiler belakang, tapi sampai ke over fender ya. Ya, jadi over fendernya body kit lips depannya itu nyambung sama over fendernya. Iya, nyambung Yang sama tadinya forged tuh- carbon dari belakang. Iya betul. Dan nggak kesan lu setelah kan lu pemakai golf gitu. Ya, Kesan lu pas lu pindah Tiguan itu bedanya apa sih? beda yang paling mencolok pertama adalah mungkin desain dashboard ya, karena desain dashboard Tiguan menurut gua cukup aneh dengan isi AC yang sangat banyak dan gua nggak tahu gunanya apa. Oh iya. Tapi overall build quality sama fitur-fitur mungkin lebih lengkap di Tiguan ya, karena emang aimnya buat family SUV. Jadi kayak udah ada electronic parking brake dan Oke. auto hold ya kan. Itu fitur-fitur yang pertama kali gue notice sih. Dan satu lagi yang gue notice, dengan mesin yang sama, dengan bodi yang lebih besar, itu ternyata bikin mobilnya boros sekali. Gue baru tahu bahwa dan tangki mobil ini cukup besar ya, kalau nggak salah sekitar 70 liter. 70 liter. Isi Iya. Pertamax Turbo minimal. Isinya Pertamax Turbo, betul. Minimal. Dan karena gue udah remap juga, remapannya untuk emang buat Pertamax Turbo RON 98, jadi ya gue sekarang stuck di Pertamax Turbo sih. Iya, nggak usah ganti yang lain lah ya. Nggak usah ganti yang Nggak lain, usah ganti yang betul. lain. Nah, dia kan kebetulan udah stage 2 berarti lo hitungannya ya. Iya, betul. Dan ganti intake ya. Intake-nya VW Racing. Intake gue ya VW Racing dari England, original. Gue itu sebenarnya plug and play untuk Sirocco dan Golf, tapi bisa diakalin untuk Tiguan. Oh, diakalin lagi Ya, ya dia. diakalin lagi. Jadi ada beberapa sensor yang emang harus dibikin piping baru, sehingga gue desain untuk masang itu intake untuk increase performance juga lah ya. Lalu di sektor mesin gue cuman ganti turbo bag exhaust dari downpipe sampai catback, remap stage 2, lalu gue pakai di GFB DV Plus. DFB. Gua, ya, itu buat ngejaga boost pressure ya supaya Kayak lebih enak lah ya mobilnya. Lu stage 2 boleh tau nggak kisi-kisi HP-nya berapa nih? Kalau HP sama torsinya? HP-nya gue dapat di peak-nya itu 228 HP. 228 HP ya. Ya 228 HP dan torsinya di 303 Nm. Itu pakai dyno on engine. Dyno on engine. Dyno on Stack engine. ya. Jadi WHP-nya dibagi 1,6 lah ya. Ya. WHP wheel horsepower-nya. Cukup kencang sih buat mobil kayak gini. Maksudnya SUV kan lu kalau nggak di jalan kayak mobilnya buat lucu-lucuan doang lah, modif kayak cuma iseng doang. Tapi pas naganya digas sih, gue juga kaget tuh itu pas gue bawa. Ya, jadi aim gue sih sebenarnya mobil ini untuk jadi daily driver ya. Jadi gue pengen pakai ini mobil buat ke kantor, buat jalan-jalan segala macam. Jadi gue merasa standar itu emang udah enak, tapi kalau misalnya gue remap stage 2 ini kalau dibutuhkan tenaganya ya ada gitu. Nah, Gitu. tapi pasti ada nanya nih ntar, perbandingan bensin sebelum lu remap sama sudah remap. Oke, jadi sebenarnya kalau lu nanya tuner dimanapun, naik stage itu nggak bakal pengaruh banyak di sisi konsumsi BBM, betul. Tapi yang masalah itu adalah di kaki, ya kan? Itu benar. Kaki gua lupa di sekolahin waktu kecil. Jadi dulu sebelum remap itu mobil gua bisa dapat 1819. Kalau kondisi gua Dalam lagi kota. bawa dalam kota santai, digeber-geber itu 17 lah, 1716. Nah, sekarang angkanya turun lagi karena
di remap, kalau misalnya gue bawa santai sekitar 1.7, dan kalau misalnya gue bener-bener lagi gue abuse mobilnya itu bisa di 1.4. 1/4. 1/4. Oke. Jadi ya guys yang mau remap mikir-mikir lagi. Kalau misalnya bensinnya masih agak turbo soalnya kan. Iya. Lu bensin sekali isi berapa sih? Gue sekali isi kalau dari 1/4 mau ke full itu sekitar 400-500 ribu. 400 ribu pertama turbo. Iya. Ke full itu, mentok. Ke full mentok. Seminggu. Sama gue bertahan cuma 3-4 hari sih bro. Nah kan 3-4 hari, iya. mikir lagi guys sebenarnya ya. Cuman ya emang kita udah ngomongnya bukan miles per gallon tapi miles per gallon. Karena iya. mobilnya enak banget sih buat bawa daily. Lu kalau misalnya ada yang iseng, ada yang pepet-pepet, tinggal gas sedikit hilang kayak gitu kan. Betul. Gue sih merasa kayak ini mobil jadi hitungannya sedikit, gak bisa dibilang sleeper juga kali ya, mungkin karena tampilannya udah begini, tapi jarang aja ada SUV yang dimainin mesinnya sampai segininya gitu. Biasa kan kalau sekarang kan pilihannya dikit ya, CR-V turbo ataupun X-Trail gitu yang tenaganya cukup besar gitu kan. Tapi gue tetap megang VW karena 1.4 TSI-nya itu sih sebenarnya. Jadi sebenarnya kok VW Tiguan itu dia lawannya apa sih kalau misalnya di Indo? Harusnya tuh di Indo itu lawannya dia sekelas CR-V, CX-5. Oke. Tapi Tiguan sekarang udah gede banget ya? Iya, kalau Tiguan yang baru kan dia all space dia ya? 7 seater. Jadi dia udah mengarah ke mungkin CX-7. pasarnya CX-7 udah nggak ada. ya, mungkin arahnya ke, karena dia mesinnya 1400 juga, ngarahnya ngelawan ke Fortuner ya, Fortuner dan Pajero tapi versi bensinnya seperti itu. Benar-benar. Ya. Tapi Tiguan ada diesel nggak? Tiguan nggak ada diesel. Di luar negeri ada diesel tapi di sini nggak masuk. Oke. Jadi plus minusnya nih, lu pakai Tiguan, plus minusnya apa? Oke, plusnya pertama ini mobil bisa dibilang cukup jarang ya, karena di Indonesia market Tiguan itu nggak gitu banyak dan nggak gitu banyak yang mainin. Jadi gue cukup senang dengan tampilan mobil gue yang unik gitu ya, yang jarang di jalan, jarang ada lihat di jalan gitu. Itu satu plusnya. Kedua, fun to drive, walaupun SUV tapi handling dan juga powernya itu nggak berasa kayak SUV biasa. Enak lah ya pokoknya. Enak, gue puas banget dengan performa mobil ini. Minusnya adalah kalau kata teman gue, ikan hiu makan tomat, sensor ABS suka kumat. Nah jadi kalau mobil Eropa itu biasanya masalah-masalah banyak di sensor dan water pump. Kalau VW itu 1.4 TSI biasa masalahnya di water pump dan juga radiator. Tapi untungnya waktu gue ngambil mobil ini, water pumpnya udah pernah diganti, jadi kondisi masih aman ya, udah sehat. Dan iya kalau VW tuh goodwill ya, ada goodwill ya, ada buat goodwill DSG. service ya, goodwill service untuk DSG. Jadi kalau lu pakai mobil 5 tahun dan service recordnya VW Peak atau VW manapun, kalau misalnya ada bermasalah lu bisa dibantuin gitu lah istilahnya. Dengan not bensin harus Pertamax turbo. Dan kondisi mesin engine bay harus standar. Ya, harus stop. Jadi kalau misalnya amit-amit kayak kejadian Golf gue dulu, itu gue standarin dulu, baru gue bawa ke VW Peak untuk diperbaikin mekatroniknya. Terus kalau buat harga part nih, pasti kan ada yang minat tapi kayak lu tau lah, pikiran orang-orang masih kayak Eropa mahal partnya. Harga partnya kira-kira berapa sih? Kalau misalnya lu belanja di beres ya atau bengkel resmi, itu harganya pasti akan fantastis sih menurut gua. Karena water pump bisa kayak 5-6 juta, sensor ABS bisa 1,9 gitu kan. Tapi ya satu lagi, gimana ya, walaupun price-nya rada tinggi, tapi it's worth it gitu loh. Untuk mobil yang fun to drive dan tenaganya bisa ngejambak-jambak lah istilahnya, seperti itu. Lu nggak bisa dapat di mobil SUV sekelas dia sih, maksud gua. Lu dengan harga segini tahun berapa sih? 2000 berapa? 2014. Iya. Lu beli di harga kira-kira? Gua beli di sekitar angka 210. 210? Gitu, iya. Lu 10 juta, gua ngambil mobil baru, dapetnya ras. Iya, betul. Rasnya bekas sih. Ras bekas ya. Ras bekas. Bekas. Kalau baru ngambil dapetnya ya Mobilio, Avanza. Iya. Tapi lu bisa dapet Tiguan. Iya, tapi dengan Note perawatannya nggak mudah ya. Perawatannya tuh nggak mudah, tapi untuk orang yang mungkin karena gue udah VW entusias, jadi buat gue it's worth it gitu loh. Sebenarnya kalau gue bilang ya, selama lu seneng sama mobilnya, lu suka, kayak untuk keluarin duit untuk perbaikan sih kayak lu nggak terlalu mikir lah ya. Iya, betul. Karena mobilnya juga ini bukan mobil sembarang mobil yang apa ya, yang bukan orang biasa bakal beli gitu. Ini pasti ada yang hobi-hobi lah, yang ngerti VW, pernah pakai VW atau enggak emang pengen naik Eropa. Nah, maksud gua kalau beli mobil kayak gini nih udah nggak mikirin harga part sih menurut gua. Iya, betul.
Lagian sebenarnya sekarang kalau misalnya mau to be honest, kalau misalnya lu mau ke third party ya kayak ada aja gitu bengkel luar ya, spesialis PW ya gitu, harga partsnya sih menurut gua masih acceptable ya. Dan partnya juga nggak HP inden lama gitu kan, masih ada aja kadang-kadang kan. Betul, partsnya masih reasonably price ya kalau dibandingin dengan mobil Eropa lainnya seperti contohnya mungkin Mercy atau BMW gitu. Tapi ya tetap untuk mobil Eropa ya namanya mobil Eropa parts pasti akan lebih harganya lebih mahal sih. Jadi ya itu berarti yang dia modif di mobil ini adalah mesin tuh Setsu segala macam, terus sports body kit sama pellet bannya Potenza RE003 ya? Iya betul, gue pakai Bridgestone Potenza RE003. Nah jadi nanti gue bakal kasih denger suaranya kayak gimana. Gue demen FW tuh ada fartnya ya. Ini juga ada fart kan? Ada. Pas lu ganti gigi dia nge-fart itu enak banget suaranya. Ya, jadi keunggulannya menurut gue ya kalau dibandingin dengan kompetitornya yaitu transmisinya sih sebenarnya, di mana transmisinya itu quick response banget, responsif, ada suara ciri khasnya. Iya, benar. Dan juga ya untuk yang Decky 250 ini cukup reliable lah. Asal lu rajin ganti oli lah ya, betul. Dirawat mobil, jangan diemin doang, namanya dipakai kan. Betul, harus dipakai, mobil itu harus dipakai. Jangan kalau nggak dipakai. Eropa harus dipakai guys. Kalau nggak dipakai ntar sensor kumat semua. Sensor kumat semua. Gue juga bias gue lagi nyala nih, jadi ya udahlah gitu kan. Iya betul. Oke, jadi segini dulu aja ya ngobrol-ngobrol santai kita. Bisa komen di bawah kalau misalnya mau ditanya lagi, atau enggak mau lihat reaction time-nya lah, atau mau lihat 0 sampai cepet berapa, nanti gue bikin lagi vlognya. Segini dulu, see you di next vlog. Jangan lupa like, comment, subscribe. Terus apa lagi ya? Ya kalau udahlah. misalnya mau nanya-nanya tentang VW boleh juga kontak atau DM gua atau Instagram. Tadi Instagramnya di depan di awal video, bisa lo kontak langsung aja. Siapa tahu ada yang tertarik ngambil Tiguan atau ngambil Golf, karena dia juga parkir Golf kan. Iya, betul. Jadi gitu aja, see you di next vlog guys, bye. Thank you.